Shalom, shalom. Selamat malam buat Indonesia. Saya menyapa Anda dari Jum Sema Adonai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali mempelajari pelajaran sejarah penebusan dari buku seri kedua. Hari ini kita akan menemukan siapakah keturunan keempat dan ada apa dengan kota Sikem, ya? Ada peristiwa apa yang terjadi di sana? Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai pelajaran ini. Terlebih dahulu saya akan minta kepada saudari saya, Ibu Aling, untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena masih diberikan kesempatan sekali lagi pada malam ini di kelas kami yang terakhir untuk bisa sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya ada penyertaan-Mu di dalam kelas pembelajaran ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, baik internet kami dan juga urapilah Pak Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami malam ini, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikannya dengan baik dan benar, dan berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga bisa menerima pembelajaran firman ini di dalam hati dan pikiran kami juga dengan baik dan benar, dan mampukanlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam diri kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan kami memberitakannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan juga mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan berkatilah juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Bapak, dan juga Ibu Heni yang menjadi moderator dalam kelas kami malam ini, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya waktu ini kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita melihat profil dari narasumber kita, Pak Yudi Lengkong. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Pendeta Yudi M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Baik Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera belajar tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yudi Lengkong. Dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu Ya. sekalian. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua di dalam kesehatan yang baik lewat anugerah Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai
mengenai Alkitab, secara khususnya penggenapan perjanjian suluh dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Dan ini kita akan mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, khususnya seri yang kedua dengan judul Pertemuan yang Terlupakan, dengan subjudulnya Penggenapan Perjanjian Suluh dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Baik, kita telah melihat sejauh ini mengenai perjanjian di dalam Alkitab, kemudian perjanjian yang dilihat sebagai perjanjian yang penting, yang paling penting itu adalah perjanjian suluh. Ahli teologia yang bernama Eric Sawyer, dia menyatakan hal ini juga. Kenapa demikian? Karena perjanjian suluh merupakan perjanjian yang ditegaskan di dalam Alkitab, di mana Allah dalam yang dilambangkan lewat suluh berapi, lewat di antara potongan-potongan daging. Dan ini merupakan suatu tindakan perjanjian, praktis perjanjian di zaman dulu yang menandakan bahwa kedua pihak itu ketika sepakat mengenai suatu hal, mereka akan berjalan di antara belahan-belahan daging binatang, dengan arti ketika melanggar, maka orang yang melanggar akan berakhir seperti binatang itu. Dengan kata lain, ini merupakan perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Dalam hal ini, bukan Abraham yang lewat di tengah-tengah, tetapi hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang dilambangkan lewat suluh yang berapi. Sehingga kita bisa melihat bagaimana janji Allah itu pasti digenapi. Lebih lagi, perjanjian suluh ini dengan detail menyatakan tentang janji Allah tentang keturunan dari Abraham. Keturunan Abraham akan seperti bintang di langit katanya. Dan keturunan Abraham ini akan memiliki tanah janji. Dan untuk memiliki tanah janji itu ada prosesnya. Ya, ada proses untuk memilikinya. Nah, sebenarnya mengenai perjanjian suluh ini dibahas lebih lanjut lagi dalam buku Pendeta Abraham Park seri yang ke-7, 8 dan 7, 8. Kemudian yang ke-9 juga dibahas dan juga yang ke-10 khusus berfokus kepada Abraham sendiri. Jadi perjanjian suluh ini merupakan pelajaran yang penting untuk kita ketahui, tapi khususnya untuk orang Kristen tahu. Intinya, perjanjian suluh berbicara tentang keturunan Abraham, bagaimana keturunan Abraham itu kembali ke sorga, memiliki tanah janji. Dan kita telah membahas sampai kepada isi dari perjanjian suluh. Hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai siapakah keturunan keempat, dan lebih khusus lagi, apa hubungan keturunan keempat ini dan bagaimana dia akan menggenapinya. Dan kita akan lanjut mengenai Yusuf yang dikuburkan di Sikem. Apa hubungan Yusuf dengan Sikem ini? Kita lihat Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Baik. Kalau kita perhatikan di dalam ini bukunya, bicara mengenai anak sulung di dalam keluarga Yakub, itu ada 3 anak sulung yang dilihat, gitu ya, yang dilihat bahkan dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, menurut atau berdasarkan urutan lahir, Ruben adalah anak yang pertama. Kejadian 49, 3-4 menyatakan hal ini, tetapi dikatakan juga bahwa bukan dia lagi yang terutama. Ya, jadi secara urutan lahir, Ruben yang pertama. Tetapi secara silsilah, Yehuda itu adalah anak sulung. Yehuda adalah anak sulung. Akan tetapi kalau kita lihat 1 Tawarik 5 ayat 1-2, di situ dikatakan bahwa meskipun Yehuda itu yang sulung, tetapi bukan dia
Maksudnya meskipun Yehuda itu tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung, tetapi anak sulung dari sudut pandang Allah itu adalah Yusuf. 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2. Apa bukti di dalam Alkitab yang mendukung selain 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2, apakah ada sumber-sumber di dalam Alkitab, referensi dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yusuf ini adalah anak sulung, ya, sebagai anak sulung. Nah, mari kita lihat bersama-sama beberapa bukti Yusuf memiliki hak kesulungan atau dia adalah anak sulung. Yang pertama, jubah maha indah yang Yakub berikan kepada Yusuf. Jubah maha indah yang Yakub berikan kepada Yusuf. Kalau kita lihat mengenai Yusuf ini, Yusuf merupakan anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Kenapa? Karena Yusuf itu lahir dari istri yang dia kasihi, yang sangat dia kasihi. Itu adalah Rahel, gitu ya, Rahel. Rahel dia tidak punya anak selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun menikah, tidak memiliki anak. Akan tetapi pada akhirnya Allah mengingat Rahel. Allah mengingat Rahel. Kalau kita baca di Kejadian 37 ayat yang ketiga, Yakub mengenakan jubah maha indah kepada Yusuf. Mengenakan jubah maha indah kepada seseorang itu merupakan suatu tanda bahwa orang yang mengenakannya, memakai pakaian jubah maha indah, itu adalah anak sulung. Nah ini, oke. Di zaman itu dikenalnya seperti itu. Yang kedua itu Zabnat Pa'anea. Nama Zabnat Pa'anea yang Firaun berikan kepada Yusuf. Kejadian 41 ayat 45. Zabnat Pa'anea ini arti namanya orang yang memiliki nama ini hidup. Atau arti lainnya penunjang kehidupan. Firaun menganggap Yusuf adalah orang yang Tuhan utus untuk menyelamatkan dunia. Dan tugas anak sulung kalau kita lihat itu untuk menunjang kehidupan. Betul ya? Nah, sampai zaman sekarang nggak berubah kan? Nah, harapan dari orang tua atau anak sulung itu ada tanggung jawab yang demikian. Jadi Yusuf dia bukan hanya menjadi penunjang keluarga, kalau kita lihat di Kejadian 45 ayat 11, tetapi dia penunjang kehidupan seluruh bangsa. Itu Kejadian 41 ayat 20 kalau kita lihat. Bahkan di Kejadian 41 ayat 54 dan seterusnya, di situ dinyatakan bahwa banyak bangsa di bumi ini hidup mereka terpelihara gara-gara Yusuf. Ini Yusuf menggenapi nama Zabnat Pa'anea, penunjang kehidupan, tanggung jawab dari anak sulung. Bukti lainnya, pencatatan di Ibrani pasal 11. Kalau kita lihat Ibrani pasal 11, ayat 8 itu dicatat tentang iman Abraham. By faith Abraham. Ya, by faith. Kemudian ayat 20, karena iman Ishak. Setelah Ishak, ayat 21 dikatakan karena iman Yakub. Setelah Yakub, ayat 22, di situ dikatakan karena iman Yusuf katanya. By faith, Yusuf ngapain? Kalau kita lihat, coba kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang ke-22, di sini dikatakan karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ibrani pasal 22 mencatat iman Yusuf dari banyak iman, banyak perbuatan iman yang dia miliki. Dengan iman Yusuf yang luar biasa bertahan dari berbagai macam penderitaan dan godaan. Tetapi penulis kitab Ibrani mencatat imannya berhubungan dengan apa? Dengan penggenapan perjanjian sulh. Penggenapan perjanjian sulh. Jadi ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa Yusuf merupakan anak sulung. Kemudian bukti yang keempat kita bisa dapati dalam isi berkat Yakub dan berkat Musa. Kalau kita baca di Kejadian 49 ayat 26, Kejadian 49 ayat 26, kemudian Ulangan 33 ayat yang ke-16, di situ dikatakan yang teristimewa. Yusuf itu yang teristimewa. Nazir.
Kita semua pernah dengar nazar, betul ya? Nazir. Nazir ini orang yang dikuduskan, orang yang dibedakan atau dipisahkan, dikhususkan untuk suatu tujuan khusus. Suatu tujuan khusus. Nah, inilah Yusuf. Dia ada tujuan khusus, berbeda dari saudara-saudara dia. Nah, kemudian ada berkat batu kepala. Jadi bukan hanya teristimewa, tetapi dia juga menerima berkat batu kepala. Batu kepala di sini bicara tentang ubun-ubun. Jadi sudah ada kepala, tetapi dia yang paling atas. Orang Israel adalah anak sulung. Betul ya? Israel adalah anak sulung. Akan tetapi Yusuf itu di atas mereka semua. Di atas mereka semua. Posisi yang paling tinggi adalah Yusuf. Dan tentu pengakuan di 1 Tawarik 5 ayat 1-2. 1 Tawarik 5, kita lihat ini. 1 Tawarik kita akan lihat 5, pasal 5, ayat 1 dan 2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi hak sulung itu ada pada Yusuf. Secara luar kalau kita lihat, anak sulung itu dia ada berbagai macam tanggung jawab. Tetapi pada akhirnya, anak sulung yang diakui oleh Allah adalah dia yang memikul kehendak Allah dan menggenapinya. Yusuf melakukan hal ini. Ya, jadi nanti ketika baca buku seri sejarah penebusan seri yang kedua, pertemuan yang terlupakan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Bapak, Ibu, saudara sekalian bisa melihat penjelasan yang lebih detail lagi, gitu ya. Tapi kita akan lanjut kepada hubungan Yusuf dan Sikem. Hubungan Yusuf dan Sikem. Kalau kita lihat, Yusuf dia adalah keturunan yang keempat. Dia adalah keturunan yang keempat. Bersama dengan 70 anggota keluarga Yakub, kalau kita lihat semuanya berkumpul di Mesir. Yakub dia masuk ke Mesir di tahun 1876 sebelum Masehi. Pada waktu itu umur Yusuf 40 tahun. Umur Yusuf 40 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat pada tahun 1806 SM sebelum Masehi, Yusuf mati. Yusuf mati di usia 110 tahun. Jadi kalau kita lihat, Yusuf, dia keturunan yang keempat, amin, oke. Tetapi dia mati di Mesir. Pertanyaannya bagaimana perjanjian sulh itu digenapi? Bayangkan kalau misalnya kita lagi nonton film action, tiba-tiba pemeran utamanya mati. Itu kan langsung kayak gugurlah harapan kita semua, betul ya? Jadi di waktu Yusuf mati, seolah-olah pelita itu redup dan redup dan redup. Tidak ada lagi siapa-siapa yang menjadi karakter utama. Pada akhirnya mereka menjalani, orang Israel, keturunan Yakub itu menjalani kehidupan perbudakan, kehidupan kegelapan yang luar biasa menderita di Mesir. Di Mesir. Nah, jadi bagaimana ini digenapi? Yang pertama, perjanjian sulh itu digenapi lewat pesan terakhir Yusuf. Pesan terakhir Yusuf. Kita lihat sama-sama. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Kejadian 50. Mari kita lihat ayat 24 sampai 25. Baik. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kalau kita lihat di sini, Yusuf benar-benar apa? Dia percaya bahwa Allah akan memperhatikan orang Israel yang waktu itu sementara hidup di Mesir. Yusuf telah melihat bahwa apa? Kehendak
kehendak Allah lewat perjanjian sulh itu harus digenapi. Dan tahap pertama itu adalah apa? Penggenapan perjanjian sulh itu adalah keturunan Abraham menjadi budak di negeri asing. Diperbudak negeri asing. Yusuf dia sudah tahu bahwa apa? Negeri asing yang dimaksud itu adalah Mesir. Di kemudian hari, sekarang ini saya masih ada kuasa. Tetapi setelah saya tidak memiliki kuasa lagi, pada akhirnya perjanjian sulh itu akan digenapi. Tetapi di saat yang seperti itu, Yusuf sambil melihat ke depan bagaimana Allah akan menggenapi janjinya, perjanjian sulh ini, dia berbicara dan memberikan wasiat terakhir. Wasiat terakhir. Ini luar biasa. Ya. Kalian harus bawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana perjanjian sulh itu digenapi lewat tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Yosua 24 ayat 32. Yosua, kita lihat Yosua. Yosua kita akan lihat 24 ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-32. Masih ada ayat yang ke-33 soalnya. Ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Mesir, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Jadi pada akhirnya digenapi. Cuma pertanyaannya, seperti apa ini digenapi? Seperti apa ini digenapi? Ya, kalau kita lihat, yang pertama, Musa membawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir. Bayangkan, sejak Yusuf mati sampai orang Israel keluar dari Mesir, sudah berlalu 360 tahun lamanya. Apakah ada dari antara Bapak Ibu yang masih ingat pesan wasiat terakhir kakek moyang kita, nenek moyang kita 360 tahun yang lalu? Enggak ada ya? Enggak ada yang tahu. Ya. Kenal aja nggak tahu. Kenal aja udah enggak kayaknya. Akan tetapi di sini kalau kita lihat Allah bekerja lewat Musa. Allah bekerja lewat Musa. Pada akhirnya sebelum mereka keluar, Musa mengambil tulang-tulang Yusuf dan pada akhirnya mereka membawa peti mati Yusuf itu keluar. Kita lihat Kejadian Keluaran 13 ayatnya yang ke-19 kita akan lihat. Ayat yang ke-19. Dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi kalau kita lihat, di saat yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat panik, ya kan? Tetapi meskipun lagi situasi yang sangat gaduh begitu, Musa tidak lupa firman Tuhan. Tidak lupa bagaimana wasiat Yusuf. Dia tidak lupa, gitu ya. Dia bisa ingat gara-gara apa? Tuhan yang kasih ingat, gitu ya. Tuhan yang kasih ingat. Dan pada akhirnya kalau kita lihat perjanjian sulh itu digenapi dengan cara peti mati Yusuf itu dipikul selama 56 tahun oleh orang-orang yang nggak diketahui siapa mereka. Namanya siapapun nggak tahu. Kalau kita lihat, mereka keluar dari Mesir, mereka eksodus di 1446 sebelum Masehi. Setelah itu mereka ada 40 tahun perjalanan padang gurun. 40 tahun. Kemudian ada 16 tahun penaklukan tanah Kanan dan bagi tanah. 16 tahun. Setelah itu di tahun 1390 sebelum Masehi, tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Yang tadi kita sudah baca di Yosua 24 ayat 32. Jadi total sejak Eksodus sampai tulang Yusuf itu dikuburkan di Sikem ada 56 tahun dipikul. Kalau zaman modern sekarang cuma keturunan-keturunan keluar anak-anak itu akan bilang apa? Buat apa dipikul-pikul? Kita kremasi aja. Selesai.
nggak capek, simple, betul kan? Buat apa pikul-pikul begini? Iya kan? Beratnya juga minta ampun. Benar ya, beratnya minta ampun kan? Ingat, Yusuf bukannya rakyat biasa, dia pejabat nomor 2 di zamannya. Maka ketika dia mati, dia pasti di prosesi pemakamannya itu seperti raja-raja, seperti Firaun sebelumnya. Makanya di dalam catatan-catatan kuno itu dikatakan bahwa peti mati Yusuf itu beratnya bisa mencapai 1 ton. Bayangkan, ada yang mau volunteer, mau pikul, pikulnya itu aja bukan taruh di roda. Enggak. Emang padang gurun itu jalannya aspal? Enggak. Padang gurun itu berbatu-batu, naik turun gunung. Siapa mau dorong-dorong itu? Harus dipikul. Makanya catatan saya lupa catatan di mana dikatakan bahwa peti mati Yusuf itu dipikul bersama-sama dengan tabut perjanjian Allah. Ya, ada komentator seperti itu, gitu ya. Nah, jadi bayangkan untuk menggenapi perjanjian sulh, ada orang-orang yang memberikan dedikasi mereka, pelayanan mereka dengan luar biasa. Nah, itu sebabnya Tuhan Tuhan itu dia akan membalaskan setiap orang berdasarkan apa? Bukan berdasarkan iman dia, bukan berdasarkan ngomongnya hebatnya seperti apa, bukan. Tetapi berdasarkan perbuatan imannya. Sama seperti Tuhan mengenal orang-orang yang telah mendedikasikan diri mereka memikul peti mati Yusuf sampai digenapi di Sikem, ya, maka Tuhan pun akan mengingat kita semua. Saya percaya demikian dengan iman. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita lihat mereka itu bayangkan 40 tahun itu dari sini nih, dari Rameses ini merupakan peta perjalanan di padang gurun, peta perjalanan di padang gurun yang disusun oleh Pendeta Abraham Park. Ini merupakan penyusunan yang pertama di sepanjang sejarah dunia. Banyak orang ahli teologi ya, maksimal mereka akan menemukan tempat-tempat itu hanya sekitar dari 42 tempat, itu mereka hanya menemukan paling banyak itu 14 tempat. Tetapi Pendeta Abraham Park langsung pergi ke sana dan cek ini semuanya. Jadi lihat rute mereka seperti ini. Bayangin orang yang pikul itu seperti apa coba. Ya, luar biasa. Jadi dedikasi kita hari ini pun kita pasti dilihat oleh Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus tidak sendirian. Dia memilih 12 murid. Dia sendiri yang pilih mereka. Tetapi tahu nggak tujuan Tuhan pilih mereka itu apa? Apa tujuan Tuhan memilih mereka? Tujuan Tuhan pilih mereka adalah untuk menyertai Tuhan. Wow. Bukan untuk, kita tahunya kan Tuhan beserta dengan saya, Immanuel. Tetapi 12 murid dipilih supaya mereka bisa menyertai Yesus. Untuk ada bersama-sama dengan Yesus dan untuk memberitakan Injil katanya. Untuk menyertai Yesus. Kitab Markus mencatat hal itu. Markus 3 ayat 14. Markus 3 ayat yang ke-14. Markus 3 ayat yang ke-14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Betul ya? Untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sama seperti itu, kita perlu menyertai kehendak firman. Kita perlu menyertai kehendak firman. Kemana firman pergi, kita harus pergi ke sana. Kita beritakan Injil. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita jalan. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat sejak perjanjian sulh itu dibuat di tahun 2082 sebelum Masehi sampai tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di Sikem di tahun 1390 sebelum Masehi, telah berlalu berapa tahun?
692 tahun. Apa arti angka ini bagi kita? Ya, apa arti angka ini bagi kita? Arti angka ini bagi kita adalah janji Tuhan pasti digenapi. Meskipun orang pikir itu nggak genap. Kelamaan. Saya doa, Tuhan kayak nggak denger. Ya sudahlah, terserah Tuhan lah maunya apa. Jangan seperti itu. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa harus bersandar kepadanya. Doa kita tidak dijawab. Hal-hal tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu semua ada tujuannya bagi kita. Supaya kita mencari kehendak Tuhan. Atau mungkin engkau berdoa tetapi yang engkau doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau mungkin engkau berdoa tetapi yang engkau doakan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kita perlu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kita belajar Alkitab juga untuk cari kehendak Tuhan. Ya, jadi 692 tahun baru itu digenapi. Haleluya. Baik, kita lanjut mengenai kepentingan Sikem dalam sejarah penebusan. Sikem, tadi muncul Sikem. Apa hubungan Yusuf dan Sikem? Apa hubungan Yusuf dan Sikem? Kalau kita lihat yang pertama, Sikem itu mewakili tanah Kanaan. Karena kalau kita lihat, Sikem merupakan tempat Allah menampakkan diri pertama kali di dalam Kanaan. Dan janjikan tanah Kanaan. Pertama kali. Kepada siapa? Kepada Abraham. Kita bisa baca ini di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah janjikan tanah Kanaan pertama kali di mana? Di Sikem. Di Sikem. Di situ Abraham juga pertama kali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Setelah Allah memberikan janjinya, firman-Nya kepada Abraham, Abraham bersyukur dan menyembah Allah. Abraham bersyukur dan menyembah Allah. Itu sebabnya kenapa persembahan selalu datang setelah khotbah. Kenapa? Karena setelah kita menerima firman kasih karunia, kita menjadi bersyukur. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan kita bersyukur di hadapan Allah. Ya, seperti itu. Bersyukur di hadapan Allah. Makanya di dalam ibadah-ibadah gereja-gereja, khotbah dulu baru bersyukur. Ya, seperti itu. Jadi dengar firman dulu baru bersyukur. Bersyukur dulu tanpa dengar apa-apa. Ya, jangan kebalik. Ya, anyway. Kalau kita lihat Sikem itu di mana? Ini saya ambil masih dalam buku yang kedua, ada peta perjalanan hidup Yakub. Peta perjalanan hidup Yakub, ada 17 tempat Yakub itu pernah tinggal, dia pernah pergi, gitu ya. Pernah pergi. Dan kalau kita lihat Sikem itu ada di sini. Ini Sikem. Tempat yang ke-10, Sikem. Ya. Coba kita zoom lagi. Sikem ada di sini. Ya, Sikem. Jadi dia ada di antara Danau Galilea dan Laut Mati, gitu ya. Dia setelah Betel ini dia naik ke atas terus sampai ke Sikem. Jadi Sikem itu mewakili keseluruhan tanah Kanaan. Ya. Jangan lupa ini ya. Yang kedua, Sikem itu tanah yang Yakub wariskan kepada Yusuf. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Yakub memiliki tanah Sikem? Dia beli. Jadi pulang dari tanah
dari Padan Aram, dia mampir ke Sikem dan beli tanah di situ. Beli tanah di situ. Ya. Kejadian 33 ayat 18 sampai 19. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ayat 19. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. 100 kesita. Nah, kalau kita lihat di sini, Yakub yang menjadi pertanyaan, kenapa dia mesti beli tanah di situ? Kenapa? Karena dari mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi alasan, tetapi alasan yang paling mendasar itu karena Sikem adalah tempat Abraham, kakeknya Yakub, menerima janji tentang tanah Kanaan pertama kali. Pertama kali dia terima janji tentang tanah Kanaan di Sikem. Dia tahu bahwa apa? Bahwa Sikem itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Gitu ya. Biasa kan yang pertama sangat penting ya. Yang pertama sangat penting. Ya, kita kalau ingat yang pertama apa? Oh, pertama kali tiba di satu tempat, pertama kali jatuh cinta atau pertama kali macam-macam gitu ya. Pertama kali mungkin ketemu Yesus gitu seperti apa? Pertama kali percaya, berserah penuh. Ya, pertama kali menerima kasih karunia Tuhan. Nah, jadi yang pertama itu sangat penting. Nah, Yakub dia menyadari kepentingan dari tanah Kanaan ini dan dia sadar akan hal ini. Dia tahu tentang Sikem itu dari mana? Dari Abraham langsung. Ibrani 11 ayat 9 dikatakan bahwa karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Di sini dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub tinggal satu kemah yang sama dan mewariskan perjanjian. Apakah Abraham dan Yakub masih ketemu? Betul ya, ini menjadi pertanyaan ya kan? Apakah mereka ketemu? Ya, mereka ketemu, gitu ya. Mereka bertemu. Bagaimana caranya mereka bertemu? Gitu ya. Yang paling sederhana kalau kita lihat, ya yang paling sederhana adalah ketika Abraham, jadi ini Abraham ya, Abraham ini dia mati di usia berapa? 175 tahun. Umur berapa dia dapat anak? Dia dapat anak di usia 100 tahun. Betul ya? Usia 100 tahun dia dapat anak kan? Ishak. Nah, ini Ishak. Tapi kemudian kalau kita lihat ketika Ishak berumur 60 tahun dia dapat anak. Ya, dia dapat anak. Yakub. Gitu ya. Yakub. Maka usia Abraham waktu dapat cucu berapa? Itu tinggal tambah kan 100 tambah 60, 160. Sorry, 160. Ya, 160. Maka kalau kita lihat di sini, ya, setelah Abraham mendapatkan cucu di usia 160 tahun, Abraham masih hidup 15 tahun. Ya, 15 tahun. Jadi Abraham, Ishak, Yakub hidup semasa
ini selama 15 tahun. Hidup semasa 3 generasi, kakek, ayah, dan anak di bawah satu kemah yang sama, dan pewarisan iman terjadi, iman perjanjian. Itu sebabnya Abraham, Yakub, itu sebabnya Yakub dia tahu tentang Sikem itu langsung dari Abraham. Jika tidak lewat Abraham, itu lewat Ishak. Nah, tapi biasanya kalau kita pergi ke rumah kakek kita, biasanya kan begitu. Kakek dulu, nah, ya kan? Kakek dulu sampai kapan kita hafal ceritanya itu seperti apa, kakek dulu. Ya. Jadi jangan lupa bahwa 3 generasi Abraham, Ishak, Yakub hidup semasa 15 tahun dan mewariskan iman perjanjian. Ya, mewariskan iman perjanjian. Baik. Oke, kita lanjut. Bentar saya hapus dulu. Ya. Berikutnya kita akan lihat, ya, Sikem bagi Abraham ini sangat penting, gitu ya. Sikem bagi Abraham itu sangat penting. Kenapa? Karena ya tadi saya sudah jelaskan, gitu ya. Karena itu merupakan tempat pertama dia menerima janji tentang tanah Kanaan, gitu ya, tanah Kanaan. Oke, ini saya sudah bilang tadi ya. Sikem adalah tempat Allah pertama kali menampakkan diri kepada Abraham di tanah Kanaan. Kemudian tempat pertama Allah janjikan tanah Kanaan. Tempat pertama Abraham mendirikan mezbah di dalam tanah Kanaan. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, dia kan Stefanus itu dengan penuh Roh Kudus dia berkhotbah. Ini khotbah terakhir dia di Kisah 7 ayat 15 sampai 16. Dikatakan bahwa lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Di sini dikatakan mengenai Sikem, Stefanus katakan Sikem dibeli oleh Abraham. Padahal Kejadian 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa Yakub yang membeli tanah Kanaan. Yosua 24 ayat 32 pun bicara hal yang sama. Di dalam sejarah Yakub yang membeli tanah Kanaan. Akan tetapi Stefanus dengan kepenuhan Roh Kudus dia sampaikan bahwa Abraham yang beli. Jadi yang mana yang benar? Siapa yang beli? Yakub atau Abraham yang beli? Ya, kalau kita lihat di sini, kita perlu mengetahui kenapa Stefanus berbicara demikian. Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 7 sementara menekankan bahwa siapa sih Yesus Kristus itu? Bagaimana janji tentang Mesias ini digenapi di dalam sejarah penebusan? Sejarah Alkitab itu bicara seperti apa tentang Yesus itu? Oh, Yesus itu sudah diceritakan dan terus diceritakan. Iman yang menantikan Mesias itu terus-menerus diturunkan dalam konteks yang sama. Ketika Deacon Stefanus berbicara tentang Sikem dibeli oleh Abraham, artinya Allah melihat bahwa Sikem itu Abraham yang beli. Gara-gara apa? Meskipun Yakub yang beli, meskipun nyatanya Yakub yang beli, tetapi dari sudut pandang Allah melihat bahwa Abrahamlah yang membeli Sikem. Kenapa? Karena Yakub membeli Sikem, tetapi dia membelinya
atas pengaruh iman dari Abraham. Karena mereka hidup semasa selama 15 tahun. Dan mewariskan janji. Ibrani 11 ayat 9 nyatakan hal itu. Maka kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa di sini ya contoh gitu ya, contoh. Contohnya misalnya Bapak Jokowi membangun tol di Papua, tol di Kalimantan, tol di Sumatera. Pertanyaannya, Bapak Jokowi yang bangun itu tol? Bukan dia, tukang-tukang yang bangun. Betul kan? Akan tetapi karena pengaruh dari Pak Jokowi, maka tukang-tukang itu mengerjakannya. Sama, tanpa pengaruh iman dari Abraham, Yakub tidak akan beli tanah di Sikem. Maka di sini kita bisa melihat bahwa perjanjian Yakub membeli tanah di Sikem merupakan bentuk iman dia, percayanya dia terhadap janji Allah yang diberikan kepada kakeknya. Ya, semoga bisa paham di sini ya. Ya, jadi Abraham yang beli, akan tetapi ya seperti itu. Yakub yang beli. Ya. Iman Abraham memotivasi Yakub untuk memiliki iman akan janji Tuhan mengenai tanah Kanaan. Ya. Jadi dengan iman yang dia terima dari kakeknya, dia beli tanah di Sikem. Oke. Nah, kalau kita lihat memang pada akhirnya puncak porisan iman itu menunjuk kepada Yesus yang datang. Ironinya, ini yang menjadi kesimpulan dari Diaken Stefanus. Yesus itu datang, janji tentang keturunan perempuan itu telah datang, telah digenapi. Tetapi kamu tolak, bahkan kalian bunuh dia, katanya. Dialah Yesus, orang benar itu. Wah, gitu ya. Yesus penggenap firman, realitas dari iman, ya, iman orang Yahudi. Tetapi justru mereka tolak. Ya, mereka tolak. Kisah 7 ayat 51-52. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Itu. Ya. Nah, kemudian Sikem Yakub berikan kepada Yusuf. Ya, Yakub mewariskan tanah itu kepada Yusuf. Iman Abraham telah menjadi satu dengan iman Yakub. Sekarang iman itu diwariskan kepada Yusuf. Kalau kita baca di Kejadian 48 ayat 22, dikatakan di situ Yakub berkata kepada Yusuf, Yusuf, sekarang kepadamu, bukan kepada saudara-saudaramu, kuberikan punggung gunung. Kata punggung di dalam LAI, di dalam bahasa Ibrani, kata punggung itu adalah Sikem. Sikem itu kuberikan kepadamu. Yohanes 4 ayat 5 mengkonfirmasi mengenai hal itu, bahwa ketika Yesus pergi ke Samaria, dia singgah di sumur yang Yakub berikan kepada Yusuf, katanya. Itu di kota Sikar. Nah, kota Sikar ini nama lamanya itu adalah Sikem. Oke. Ini punggung gunung. Ini Kejadian 48 ayat 21. Kata punggung di sini adalah Sikem. Ya, Sikem. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan kepadamu lah dan bukan kepada saudara-saudaramu aku berikan Sikem, ya, Sikem. Yosua, makanya Yusuf, tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, ya, dikuburkan di Sikem. Kisah 7 ayat 15-16 dikatakan bahwa lalu pergilah Yakub, ya ini masih khotbah Stefanus ya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham
dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Nah, sekarang di sini ditekankan tentang Yusuf, tentang Yakub di ayat 15, Yakub, dan dikatakan bahwa mayat mereka dipindahkan ke Sikem. Dari antara 70 anggota keluarga Yakub yang pergi ke Mesir, yang balik ke sana itu siapa? Yakub, betul ya? Yakub kembali kan? Nah, kejadian pasal 50 ada di situ. Yakub kembali. Tetapi Yakub tidak dikuburkan di Sikem. Yakub dikuburkan di Gua Makpela di Hebron sana. Ini jarak yang sangat jauh, berbeda. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa Stefanus bicara seperti itu? Bahwa seolah-olah Yakub itu dikuburkan di Sikem. Ini untuk menekankan bahwa apa? Yang tadi. Iman dari Abraham telah menjadi satu dengan Yakub. Dan iman mereka ini telah menjadi satu dengan Yusuf. Itu sebabnya untuk menghargai jasa Yakub, makanya iman Yakub, makanya dikatakan bahwa seolah-olah dia yang dikuburkan di Sikem. Kenapa? Karena Yakub sendiri berkata kepada Yusuf, Yusuf, Allah akan memberkati kamu. Allah akan memperhatikan kamu. Dan tentu akan menuntun kamu kembali ke tanah Kanaan. Makanya dia kasih Sikem. Jadi iman dari bapak-bapak leluhur ini semua hanya menunjuk kepada satu hal. Perjanjian sulh pasti digenapi. Perjanjian sulh pasti digenapi. Pada akhirnya, kesimpulannya, apa arti dari kata Sikem ini? Dalam bahasa Ibrani, itu memiliki dua arti. Yang pertama, Sekem, artinya membawa atau memikul sesuatu. Membawa atau memikul sesuatu. Arti lainnya adalah bahu. Bahu. Ya, bahu. Yesus. Ingat, perjanjian sulh itu merupakan pemulihan keturunan dan tanah. Puncak penggenapannya adalah Sikem. Dari semua tempat, penggenapannya itu adalah Sikem. Ajaibnya, Sikem memiliki arti membawa atau memikul sesuatu. Sekarang, pemulihan kita semua menjadi keturunan-keturunan Abraham. Itu kan hanya lihat Yesus kan. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jika kita menjadi milik Kristus, maka kita pun adalah anak-anak Abraham. Maka Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita selamat. Maka kita adalah anak-anak Abraham. Jadi Yesus Kristus pada akhirnya menjadi puncak penggenapan perjanjian sulh itu. Bagaimana Yesus menggenapinya? Bagaimana Yesus memulihkan keturunan dan tanah itu? Yesus memulihkannya lewat memikul beban dosa kita di bahunya. Lihat kayu salib kan? Ini Sekem di sini menunjuk kepada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Tetapi arti yang kedua, ini ayat-ayat yang ini ya, bahwa Allah menanggung dosa-dosa kita, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat 28, Mazmur 68 ayat 20, Mazmur 55 ayat 23. Oke. Nah, arti yang kedua, syakam adalah bangun atau bangkit pagi-pagi. Maka ketika kita melihat syakam ini dari sudut pandang sejarah penebusan, kita bisa mengetahui bahwa syakam ini digenapi lewat siapa? Lewat Yesus yang bangkit pagi-pagi di hari ketiga. Yesus membuka harapan kepada semua manusia. Nah, ini luar biasa. Ya. 1 Korintus 15 ayat 4 katakan apa? Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sikem di perjanjian lama telah bernubuat, bersaksi tentang pekerjaan penyelamatan, pekerjaan penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar. Nah, jadi
semua firman Tuhan digenapi lewat semua firman Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Yohanes 5 ayat 39, kemudian ayat 45 sampai 47, Lukas 24 ayat 27, ayat 44. Jadi ini bicara tentang kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus Kristus, ya, ini sama. Ya, jadi pada akhirnya perjanjian sulh ini masih tersisa bagi kita. Bagi kita. Kita adalah keturunan Abraham dan ada tanah janji untuk kita masuki. Tanah yang telah disediakan bagi kita semua. Itu adalah kerajaan sorga. Kiranya kita menjadi keturunan Abraham yang memahami, mengetahui bagaimana untuk menjadi warga negara, bukan warga negara asing ya, bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara surga, WAS, WNS, warga negara surga. Ya, semoga kita bisa terus bertahan sampai akhir dan pegang janji Tuhan sampai akhir. Haleluya, amin. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Baik teman-teman, sekarang persiapkan pertanyaan-pertanyaannya, tentunya dengan nanti angkat tangan pakai emoji ya, biar kami dari tim bisa mengetahui siapa aja yang ingin berdiskusi. Tapi sebelum, bagaimana Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu mempelajari sesuatu? Ini hal yang mungkin baru buat Bapak Ibu ya, sudah lama menjadi Kristen. Ya, tapi baru mungkin memahami tentang rentetan cerita keturunan keempat yaitu Yusuf ya, dan bagaimana peti matinya dipikul ya keluar dari Mesir, dan itu beratnya 1 ton lebih kalau nggak salah nanti tanya Bapak Pendeta ya, itu berat sekali dan digenapi yang dalam jangka jarak waktu yang sangat lama sekali. Tetapi betul-betul itu digenapi karena memang itu nubuatan dari Tuhan. Nah, saya pernah mempelajari ini dulu, ya, saya kagum. Dipertanyakan oleh Bapak Pendeta kami, ya, mengapa Yusuf begitu yakin dan percaya bahwa dan dia memberikan pesan kepada orang Mesir ya untuk supaya peti matinya dibawa. Kenapa? Saya berpikir, iya kenapa ya gitu. Ternyata diberikan jawaban sama Bapak Pendetanya juga waktu belajar sejarah penebusan. Ternyata itu karena imannya Yusuf. Yusuf itu kan dia mendengarkan dari nenek moyangnya ya, dari bapaknya. Karena Yakub itu adalah anak yang tinggal di rumah. Jadi dia senang mendengar menguping tuh ceritanya, dia kupingin omongan kakeknya si Abraham sama papahnya gitu. Dan dia melihat apa janji Tuhan kepada Abraham yang sudah digenapi. Dan kemudian dia tahu perjanjian Tuhan yang keempat itu ke dia. Oh, itu dirinya gitu. Makanya dia percaya, dia pesankan kepada umatnya di Israel untuk berjanji satu waktu kalian pasti keluar dari sini. Imannya begitu besar. Jangan lupa bawa saya katanya gitu ya, keluar dari keluar dari Mesir ini. Nah, digenapi jadinya. Nah, tadi apalagi saudara-saudara yang Anda bisa pelajari? Ya, itu Bapak Ibu dipersilakan. Apa Aling kira-kira Sister Aling yang Anda pelajarin, Pak Aron? Ya silakan Sister Aling. Iya, maaf Ibu, tadi saya terlempar, jadi ada ketinggalan pembelajarannya, saya masuk lagi udah tinggal mau akhir, jadi tangkapnya cuma saya menangkapnya cuma yang terakhir ya, bahwa dari iman Abraham itu bisa membuat Yusuf dan yang sebelum Yusuf siapa ya,
itu menjadi maksudnya kenapa yang tanah itu ya Bu tadi isikan itu sebenarnya kan yang beli itu adalah Abraham, tetapi kemudian jadi dituliskan seolah-olah Yakub ya yang membeli, tapi saya menangkapnya sih tapi karena iman dari Abraham yang diturunkan kepada Yakub seperti itu sih Bu. Jadi ya Iya. memang iman itu memang penting ya Bu untuk diturunkan pada generasi-generasi ke bawah kita gitu. Saya nangkepnya seperti itu. Supaya itu terpelihara gitu iman itu bagi anak umat Tuhan seperti itu sih saya nangkepnya. Ya, Iya. terima kasih. Tapi Sister Ali udah mengerti jadinya yang Stefanus mengatakan bahwa si Abraham, sedangkan di kitab itu Iya, perjanjian. Udah ngerti? iya, itu. Saya nangkepnya ya karena iman yang diturunkan itu kan Ibu yang betul ya, itu. Jadi Mungkin kita minta kepada Bapak Pendeta Yudi untuk menjelaskan dikit lagi. Siapa tahu apa orang yang ini bisa mendengar ulang ya. Silakan Bapak Pendeta Yudi. Ya tadi Ibu Aling udah sampaikan, jadi itu mengenai pewarisan iman gitu ya. Intinya dia kan Stefanus menekankan pewarisan iman itu, dan dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Allah, Allah melihatnya bagaimana bagaimana iman Abraham itu sudah sampai kepada Yakub, sehingga Allah menghargai iman dari Abraham. Kemudian mengenai Yakub, bahwa Yakub dilihat sebagai sosok yang dikuburkan di Sikem. Bagaimana Allah menghargai bahwa Sikem itu dipercayai oleh Yakub, merupakan bentuk imannya kepada dia beriman kepada janji Tuhan. Pada akhirnya dia wariskan kepada Yusuf, orang yang dia yakin, yang dia bisa melihat bahwa kehendak Allah itu ada pada Yusuf, sehingga dia wariskan Sikem itu kepada Yusuf. Jadi memang kalau kita lihat khotbah Deacon Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 7, ini merupakan khotbah yang berkesinambungan dari zaman ke zaman mengenai seperti apa janji Tuhan itu terus-menerus diwariskan dan diwariskan. Semua hal yang mereka hadapi, sejarah orang Israel itu, tujuannya adalah untuk mempersiapkan panggung kedatangan Yesus Kristus. Saya sekaligus melanjutkan yang seperti yang saya sampaikan pertemuan yang sebelumnya tentang pertanyaan Ibu Heni mengenai pandangan 215 tahun itu. Jadi yang pertama, jadi orang-orang itu bertanya-tanya mengenai di kitab Keluaran pasal 12 ayat 41 sampai 42 dituliskan orang Israel di Mesir selama 430 tahun. Tetapi nubuat firman yang disampaikan Allah kepada Abraham itu mereka katanya hanya 400 tahun di Mesir. Jadi yang mana 400 atau 430? Nah, di sini berkembanglah mereka menyelidiki dan melihat ada pandangan yang disampaikan oleh Josephus. Flavius Josephus, dia merupakan sejarawan Yahudi. Dia katakan begini, ada 430 tahun sejak Abraham tinggal di Kanaan. Ini, sejak Abraham tinggal di tanah Kanaan sampai keturunan Yakub itu pun keluar dari Mesir setelah 215 tahun. Jadi dia ada bicara seperti itu. Maka orang berpikir, oh oke, berarti perlu hitung sejak Abraham itu tiba, itu sejak Abraham itu tiba di tanah Kanaan sampai Yakub itu nyampe di tanah Kanaan, di tanah Mesir, itu berapa tahun? Jadi mereka hitung tuh. Cara mereka hitungnya adalah
Abraham berumur 75 tahun ketika tiba di tanah Kanaan. Kemudian dia dapat anak di usia 100 tahun, berarti itu kan 25 tahun. Ya, 25 tahun. Kemudian Ishak dapat anak Yakub itu usia 60 tahun. Nah, ini kita jumlahkan. Berarti sejak Abraham itu umur 75 tahun dia nyampe di tanah Kanaan sampai dia dapat cucu itu ada 85 tahun kan? 85 tahun. Kemudian ketika Yakub berdiri di hadapan Firaun, Yakub umurnya 130 tahun. Ditambahin itu 130 ditambah dengan 85 itu kita akan dapat 215, benar ya? 215. Ya, 215 tahun. Nah, maka 215 tahun itu sampai kepada Yakub pergi ke Mesir, maka karena Josephus bilang bahwa itu dihitung 430 tahun sejak Abraham itu tiba di tanah Kanaan, maka 430 tahun dikurang yang tadi tuh 25 tambah 60 tambah 130. Jadi 430 dikurang 215 tahun, maka kita akan mendapatkan 215 kan? 215. Maka sisa 215 ini apa? Ini adalah waktu dari Yakub injak tanah Mesir sampai Musa keluar dari tanah Kanaan. Musa keluar dari tanah Mesir. Gitu ya, Exodus. Jadi mereka katakan bahwa yes, 215 tahun itu adalah yang paling tepat. Tapi ini sebenarnya nggak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena kita sudah hitung sama-sama kan. Allah memberikan perjanjian sulh itu bukan di Kejadian pasal 12, tetapi di pasal 15. Which is sudah berlalu, waktu sudah berlalu itu sekitar 9 tahun. Iya kan? Sudah sekitar 9 tahun. Sehingga dan ketika bicara tentang 400 tahun nubuatan, 400 lamanya orang Israel, keturunan Abraham akan menjadi budak di Mesir, itu satuan waktu adalah bukan keturunan, tetapi 400 tahun. Kemudian generasi keempat. Ini bukan bicara tentang umur. Jadi ada orang langsung, 400 tahun di Mesir. Terus 4 generasi, 4 keturunan. Oh, berarti satu generasi 100 tahun. Oh, ini langsung pas nih. 4 generasi kan? 400 tahun. Ini udah pas ini, udah nggak usah dibicarain lagi, nggak usah capek-capek pikirin lah. Ini matematika yang sangat sederhana. 400 tahun, 4 generasi. Nih, pas. Tetapi itu salah kaprah dan tidak paham akan firman Tuhan. Kenapa? Karena satuan 400 tahun, 400 tahun, ini adalah tahun. Memang bicara tentang lama jangka waktu. Tetapi 4 generasi, kata dor di situ, 4 generasi keempat, bicara mengenai usia seseorang ketika mendapatkan anak sulung. Ketika mendapatkan anak sulung. Abraham memang dia umur 100 tahun ketika dia dapat anak. Tetapi ketika Ishak dapat anak itu bukan 100 tahun. Itu umur 60 tahun kan. Yakub dapat anak itu umur 76-an tahun dia ada anak. 70-an tahun dia dapat anak. Bahkan kalau kita lihat itu special case. Di Kejadian pasal 11 usia memperanakan itu rata-rata 30 tahun. Ya. Jadi 400 tahun dan 4 generasi ini
nggak nyambung. Ini bicara hal yang berbeda, gitu. Nah, jadi ada pandangan-pandangan yang seperti itu, tetapi semua tidak alkitabiah. Memang ada banyak referensi, tetapi Pendeta Abraham Park ajak, mari kita lihat Alkitab. Mari kita kembali, lihat Alkitab, lihat firman dulu. Banyak orang cuma banyak kumpulin referensi, banyak luar biasa. Jadi yang dibahas itu referensi. Saya pergi ke Bali, ketemu dengan mantan bishop gereja Protestan Bali. Nah, di awal tahun, dan dia memberikan kesaksian ini di ketika buka acara seminar di Bali. Dia bilang begini, saya sudah emeritus, saya doktor juga, saya dosen juga di dunia teologi, dan saya tahu dunia saya. Semua pendeta-pendeta itu pun tahu. Sebelum kita susun khotbah, hal yang kita lakukan apa? Kita buka buku referensi. Setelah itu apa? Kita baca, lihat. Jadi kita tentukan topiknya apa, baru kita cari referensi. Menurut ini apa, menurut itu apa, menurut ini apa, menurut itu apa, kumpul semuanya. Baru disusun. Jadi yang dikhotbahkan adalah komentar dari ahli teologi, bukan firman Tuhan. Ini dia sampaikan sendiri. Tetapi lewat seminar sejarah penebusan dia memberikan pengakuan bahwa memang harus kembali ke Alkitab. Dan dia sangat bersyukur dia menemukan buku yang membahas Alkitab. Membantu untuk umat Kristen di seluruh dunia, khususnya Bali, khususnya diri dia pribadi, untuk mulai menyusun khotbah, mulai sharing itu berdasarkan firman Tuhan. Dan dia menggunakan buku sejarah penebusan sebagai alat bantu untuk lebih memahami Alkitab. Dan ada banyak pendapat yang mirip seperti beliau ini. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Jadi semoga kita tahu itu kenapa 215. Jadi kalau di internet saya cek juga seperti itu. Sebenarnya ada buku yang mungkin bisa menjelaskan lebih lagi. Ya, tapi saya cari bukunya ternyata saya itu ada di seri yang buku pembahasan yang ketiga. Saya cuma ada 2, 3, 5. Yang 4-nya ini yang entah kececer kemana gitu. Tapi setelah saya cek semua referensi itu jadinya seperti ini. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, sangat jelas sekali ya, Bapak Pendeta Yudi penjelasannya. Semoga bagi teman-teman yang memiliki pemikiran yang 215 itu dibagi 2 ya, 430 dibagi 2, 215 itu hendaknya kembali mengekernya dari firman Tuhan ya. Jadi rentetan. Nah, bagusnya di dalam sejarah penebusan ada tahun-tahunnya. Tahun berapa itu dia masuk ke sana ya. Jadi bisa akurat gitu menentukan berapa lama bangsa Israel dijajah ya, ada di Mesir waktu itu. Baik Bapak Ibu, adakah pertanyaan lain yang ingin dipertanyakan dari pelajaran hari ini? Tadi kan kita udah dikasih tahu ya, ternyata Sikem itu namanya Sacam. Apa ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin bertanya di dalam pertanyaan ini? Kayaknya mereka sudah pada paham ya. Udah pada paham ya. Baik. Pak Pendeta Yudi juga kita harus istirahat. Bagaimana packing-packingnya Bapak Pendeta? Oh, Pak Samuel, ya silakan bro. My brother, open the mics. Ya, silakan my brother. Ya. Ya, dengan Pak Pendeta siapa tadi? Pendeta Yudi. Pendeta Yudi ya dulu Pak ya. Yudi jadi kayak Yuda ya. Nah, Pak Yudi saya mau nanya itu waktu apakah ada hubungannya ketika Musa melihat bak belakangnya Tuhan itu atau punggungnya Yehova itu? Apa ada maksud di situ? Itu aja pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya.
Sejauh yang saya pelajari ya, berdasarkan yang saya pelajari aja ya Pak ya. Mungkin ada pandangan-pandangan dan komentar-komentar lainnya atau ada suatu pemahaman-pemahaman yang lain. Tetapi sejauh yang saya lihat, Musa memang Musa bertanya, dia ingin melihat Tuhan gitu. Dia Ya. ingin melihat Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Cuma karena dia insist gitu ya, agak maksa gitu. Akhirnya Tuhan bilang, engkau akan melihat aku lewat di depanmu katanya. Ya. Lewat di depanmu. Jadi ketika Tuhan lewat, Musa hanya melihat bagian belakangnya saja. Jadi yang saya pahami secara pribadi hanya sampai ke situ aja Pak. Tidak ke apakah ada makna apa di balik ini gitu. Ya, Oke. ya, terima kasih Pak. Oke, itu aja. Ya, God bless Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Prof. Samuel. Baik, tidak ada lagi ya. Kita akan tutup. Kita mau kasih Bapak Pendeta Yudi dari pagi, siang, sampai bahkan sebelum masuk ke sini baru menyelesaikan kelas juga di ini. Jadi tadi saya juga enter kelasnya. Saya juga sangat diberkati tadi mengenai perjanjian Tuhan yang keempat. Wah, luar biasa sekali Pak. Saya akan dengar ulang lagi nanti itu bagus banget pelajarannya. Jadi kita minta kesimpulannya kepada Bapak Pendeta Yudi dan tutup dalam doa dan berikan kita berkat. Baik, pada akhirnya janji Tuhan pasti digenapi. Dia akan datang kembali dan akan memberikan upah kepada setiap orang yang menantikan Dia. Nah, saya sangat bersyukur. Mari kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dengan demikian kita pun bisa mempersiapkan diri kita dan saling membagikan berkat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memanggil murid-muridnya 12 orang itu dan memberikan tugas kepada mereka untuk menyertai Tuhan dan untuk memberitakan Injil. Hari ini kiranya kita pun bisa mengiringi kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan sampai akhir kita beritakan Injilnya. Nah, kiranya Shema Adonai ini terus diberkati dan juga diberkati setiap orang yang mengikutinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Malam hari ini ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang dimuliakan lewat pelajaran ini, dan Engkau pun yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa, ketika kami melihat firman-Mu, kami percaya bahwa setiap janji-Mu, setiap firman-Mu pasti akan digenapi. Karena itu tolong kami supaya kami lebih lagi dibukakan mata hati kami, membuka mata rohani kami sehingga kami bisa melihat setiap kehendak-Mu yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk Shema Adonai ini, Engkau yang pakai senantiasa demi kemuliaan nama-Mu menyatakan Injil-Mu kepada banyak orang dan menjangkau bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih ya Bapa bagi kami semua yang mengikuti kelas ini. Kiranya Engkau yang akan mencurahkan kasih karunia-Mu, berkat-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap hal yang sedang kami hadapi hari ini, Engkau pun yang akan membantu kami bisa melaluinya. Kami percaya Engkau akan menjaga anggota keluarga kami, Engkau tetap memegang iman kami, iman anggota keluarga kami, dan Engkau akan terus menyertai sampai iman kami bisa nyata, dan kami pun bisa bertemu dengan Tuhan di hari akhir. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Bapak Pendeta Yudi, harapan kami Bapak menjaga kesehatan. Kami tahu Bapak sedang sibuk packing-packing untuk misi pelayanan Bapak ke Malang. Jaga kesehatan Pak, kami tahu Bapak punya banyak sekali tugas ya. Jadi kami berharap untuk minggu depan Bapak lebih fit lagi kondisinya ya untuk bisa balik masuk di dalam pembelajaran
sejarah penebusan di tempat ini. Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, izinkan saya untuk menayangkan sesuatu ini. Bapak Ibu kalau rindu untuk mengikuti pelajaran sejarah penebusan, Bapak Ibu boleh masuk ke dalam channel YouTube GPBSI Jakarta. Di sana banyak sekali pembelajaran. Saya menganjurkannya. Kenapa? Pengajaran sejarah penebusan, tidak ada satu teolog di dunia pun yang menentang pengajaran ini. Jadi pengajaran ini bukan pengajaran doktrin, tapi pengajaran pure kepada Alkitabnya. Jadi Bapak Ibu mampir ke tempat channelnya YouTube ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke channelnya Sejarah Penebusan. Ini juga channel YouTube ya. Sejarah Penebusan juga punya channel tersendiri. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk kepada channel GPBSI Bandung. Di sini Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan secara video, dikirim 1 minggu 1 video. Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelajaran sejarah penebusan melalui video 1 minggu 1 kali, dapat menghubungi Henny di Zoom Sema Adonai ini. Nanti saya akan bantu daftarkan Anda ya ke sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Izinkan operator untuk men-end-kan dan sampai ketemu untuk Jumat yang akan mendatang. Tuhan memberkati.